Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Falarmulya dengan NPM 203100095 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum pertemuan pertama di Bloskin pada laboratorium fisiologi, yaitu ada fisiologi kulit, dan juga saya akan menjelaskan mengenai prosedur praktikumnya. Baiklah, langsung saja ke materi praktikumnya, yaitu fisiologi kulit. Sebelumnya, apa sih fungsi dari kulit tersendiri? Fungsi dari kulit itu ada yang pertama untuk proteksi, kemudian untuk absorpsi, kemudian untuk ekskresi, kemudian untuk termoregulasi, kemudian untuk pembentukan pigmen, kemudian untuk pembentukan vitamin D, kemudian untuk persepsi, dan juga yang terakhir fungsi untuk estetika. Nah, kulit sendiri itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan epidermis, kemudian dilanjutkan dengan lapisan dermis, dan yang terakhir lapisan paling dalam yaitu lapisan subkutan atau hipodermis. Nah, pada lapisan epidermis sendiri itu terdapat 5 lapisan lagi, yaitu ada stratum corneum, kemudian ada stratum lucidum, kemudian ada stratum granulosum, kemudian ada stratum spinosum, dan yang terakhir ada stratum basal. Nah, kemudian pada lapisan dermis sendiri terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan papilaris atau papiler dan juga lapisan reticularis atau retikular. Nah, kemudian yang terakhir pada lapisan hipodermis itu berupa jaringan adiposa. Nah, pigmen kulit. Warna kulit tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan memiliki warna inherent kekuningan, itu karoten, dan warna kemerahan itu hemoglobin, dan warna kecoklatan sampai kehitaman itu disebabkan oleh pigmen melanin. Nah, bagaimana sih pigmen melanin itu dapat terbentuk? Pembentukan melanin itu terdiri atas pertama itu ada melanosit, kemudian melanosom, kemudian menjadi tiroksin, kemudian dia menjadi DOPA, kemudian menjadi dopaquinon, dan yang terakhir itu menjadi melanin sendiri. Nah, adnexa kulit. Adnexa kulit itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada kelenjar sebasea, kemudian ada kelenjar keringat, kemudian ada rambut, dan juga yang terakhir kuku. Kemudian selanjutnya ada kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Untuk kelenjar sebasea itu duktus kelenjar sebasea akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara folikel rambut dan batang rambut. Untuk setiap lembar rambut terdapat sebuah kelenjar sebasea yang sekretnya akan melumasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan lentur. Kemudian selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu ada 2, yaitu ada kelenjar keringat ekrin dan juga kelenjar keringat apokrin. Kalau kelenjar keringat ekrin itu ditemukan pada semua daerah kulit, terutama telapak tangan dan juga telapak kaki. Keringat dikeluarkan dari kelenjar ekrin sebagai reaksi terhadap kenaikan suhu sekitarnya dan kenaikan suhu tubuh. Kemudian kalau kelenjar apokrin itu terdapat di daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayora. Kelenjar apokrin menjadi aktif apabila seseorang sudah pubertas, memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Kemudian selanjutnya modalitas. Modalitas itu setiap jenis sensasi utama yang dapat kita alami seperti nyeri, raba, lihat, bunyi, dan sebagainya disebut sebagai modalitas sensasi. Nah, kemudian ada apa aja sih reseptor yang ada di kulit? Reseptor yang ada di kulit itu ada 5, yaitu yang pertama ada Krause sebagai reseptor dingin, kemudian ada Ruffini sebagai reseptor panas, kemudian ada Meissner-Merkel sebagai reseptor raba, kemudian ada nociceptor itu sebagai reseptor nyeri, dan yang terakhir ada Pacini sebagai reseptor tekan. Nah, selanjutnya bagaimana pengiriman sinyal dengan intensitas berbeda pada jarak saraf, sumasi, spasial, dan temporal. Nah, kalau sumasi spasial itu adalah fenomena di mana kekuatan sinyal yang makin kuat dikirimkan dengan cara memperbanyak jumlah serat yang mengirimkannya. Sedangkan kalau yang sumasi temporal itu cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal yang lebih kuat dengan cara memperbesar frekuensi impuls saraf pada setiap serat, yang disebut dengan sumasi tempor.
Nah, selanjutnya itu klasifikasi umum serat saraf. Ada dua, yaitu ada serat jenis A dan juga serat jenis C. Untuk serat jenis A itu dibagi menjadi serat alfa, beta. Nah, serat ini berukuran besar dan sedang umum yang bermialin pada saraf spinal dan menghantarkan impuls dengan kecepatan sampai sebesar 120 meter per detik. Sedangkan kalau serat C itu merupakan serat saraf kecil tidak bermialin yang berkecepatan pengiriman impulsnya lambat, menghantarkan impuls selambat 0,5 meter per detik. Nah, kemudian ada apa aja sih kelainan-kelainan pada kulit itu sendiri? Nah, kelainan pada kulit yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau objektif itu terdiri dari beberapa. Yaitu yang pertama ada makula. Makula itu berupa perubahan warna. Kemudian ada papula. Papula itu penonjolan pada kulit sebesar kurang dari 0,5 cm. Kemudian ada nodula. Kalau nodula atau nodul itu penonjolan pada kulit lebih dari 0,5 cm. Kemudian ada vesikula. Kalau vesikula itu penonjolan kulit berisi cairan kurang dari 0,5 cm. Kemudian ada bula. Kalau bula penonjolan kulit berisi cairan lebih dari 0,5 cm. Kemudian ada pustula atau pustul. Itu penonjolan di atas kulit berupa nanah berukuran 0,5 cm. Kurang dari 0,5 cm. Kemudian ada urtikaria. Kalau urtikaria itu berupa kulit kemerahan dan edem yang biasanya disebabkan alergi. Dan yang terakhir ada squama. Kalau squama itu penumpukan sisa kulit mati akibat perubahan inflamasi atau bersisik. Untuk yang terakhir ada prosedur praktikumnya. Nah, kalau tujuan praktikumnya itu agar mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat di kulit. Untuk alat dan bahannya sendiri itu ada spidol, air panas, tangkai berkepala kerucut tembaga, air dingin, dan jarum bandel. Untuk prosedur kerjanya sendiri itu yang pertama, narcoba meletakkan tangan kirinya tengkurap dan kedua matanya tertutup. Kemudian penguji membuat gambar bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba tersebut. Luas bujur sangkarnya itu 4 cm persegi. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Kemudian dengan menggunakan jarum bandel, penguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Cara mencarinya dengan menekan jarum bandel secara ringan, tegak lurus permukaan dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Penekanan dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan ya jika merasakan rangsangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik-titik tersebut. Kemudian, untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menggunakan tangkai berkepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas dan es. Pada saat perangsangan, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar. Seperti pada pencarian titik tekanan, setiap kali ada perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin, narcoba mengatakan ya. Dengan cara yang sama, penguji mencari titik-titik yang sakit. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi dan prosedur praktikum pada pertemuan 1 di Blockskin ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.